Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, matur nuwun jazakallahu khair. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menikmati malam-malam Ramadan. Maka tentu di antara cara untuk mengisi waktu di bulan Ramadan selain puasa, qiyamul lail, qiraatul Quran, juga termasuk di dalamnya adalah kita bisa isi dengan majelis ilmu. Dan alhamdulillah tema yang kita pelajari juga tema yang sangat penting, yaitu terkait dengan akidah. Karena ketika kita berbicara akidah kemudian kita luput gitu kan, maka berpotensi membatalkan sebagian atau bahkan semua amal yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana 2 minggu ke belakang atau 3 minggu yang lalu itu, 2 kali pertemuan yang lalu kita melanjutkan materi kita, yaitu membahas kitab Syarhus Sunnah, kitab dari Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau seseorang mengklaim bermadhab fikih Syafi'iyah, maka sebenarnya yang terbaik akidahnya ya akidah Imam Al-Muzani, karena beliau adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i. Sehingga tentunya kita paham kalau kemudian akidah seorang murid itu biasanya sama atau persis dengan gurunya. Langsung saja kita lanjutkan, kita sampai di poin yang ke-10 tentang akidah Imam Al-Muzani dengan judul atau subjudul kubur menjadi sempit dan pertanyaan di alam kubur. Imam Al-Muzani berkata rahimahullah, summahum ba'dat zuhtati fil kuburi musa'alun. Kemudian mereka setelah dihimpit dalam kubur akan ditanya. Artinya orang-orang yang masuk ke dalam kubur, maka kuburnya akan menyempit dan menjepit dirinya. Dan dalam hal ini tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari himpitan kubur itu. Meskipun setelah terhimpit maka Allah akan melonggarkannya, sebagaimana dalam sebuah hadis diketahui atau disampaikan bahwasanya sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau ketika meninggal membuat arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar. Langit-langit, pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 pun menyaksikan bagaimana wafatnya Sa'ad bin Mu'adz itu. Namun dalam Sunan An-Nasai diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwa Rasulullah bersabda, hadzal ladzi taharraka lahul ars wa futihat lahu abwabus sama wa sahidahu sab'una alfan minal malaikah. Ini loh orang yang membuat ars itu bergerak, pintu-pintu langit dibuka dan bahkan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Tapi apa yang menarik di sini dikatakan laqad dumma dhammatan summa furija anhu. Walaupun sedemikian dahsyat kematian sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz, itu ternyata tidak lantas kemudian membuat kubur beliau radhiyallahu an baik-baik saja. Ternyata dikatakan oleh Nabi SAW, sungguh ia pun dihimpit dan dijepit oleh kuburnya, akan tetapi furija anhu, kemudian beliau pun dibebaskan. Jadi di sini loh akidah yang perlu kita mainkan, bahwasanya orang-orang soleh sekalipun dia juga akan kemudian mengalami sempitnya kubur. Walaupun nggak lama, gitu kan, langsung dilonggarkan lagi. Dalam hadis yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, inna lil qabri dhaqatan walau kana ahadun najian
sesungguhnya kubur itu mempunyai penyempitan gitu kan. Jika ada seorang yang selamat darinya, minha najan minha Sa'ad bin Mu'adz. Jadi sekiranya ada orang yang mampu selamat, itu mesti Sa'ad bin Mu'adz. Ternyata Sa'ad bin Mu'adz pun juga nggak selamat gitu kan. Maka ini yang harus kita pahami, bahwasanya setiap orang akan mengalami penyempitan kubur. Kemudian selanjutnya pada poin yang ke-11, Imam Al-Muzani menjelaskan tentang catatan amal dan lamanya hari di hari kiamat. Beliau rahimahullah berkata, wa ba'dal bila mansyurun, maka setelah bumi itu hancur, maka manusia akan dibangkitkan. Wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun, dan pada hari kiamat nanti manusia itu pun juga akan dikumpulkan. Waladal ardi alaihi muhasabun, di mana pada waktu itu akan dinampakkan amalnya untuk dilakukan hisab gitu. Jadi setelah mengalami penyempitan di kubur, kemudian menemukan kenikmatannya atau kesusahannya tergantung amalnya, lama dan tidak penyempitannya juga tergantung amalnya, maka manusia akan dibangkitkan, kemudian akan menghadapi apa yang namanya hisab. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, bi hadratil mawazin wa nasri suhufid dawawin, kemudian dihadirkanlah timbangan-timbangan dan ditebarkannya lembaran-lembaran catatan amal. Ditunjukkan, ini lo amalmu, ini lo timbangan gitu kan. Maka wa nasuhu gitu. Allah menghitung dengan teliti, tapi manusia lupa gitu. Lupa dulu pernah ngapain, waktu muda ngapain gitu kan. Berapa banyak waktu yang kita sia-siakan, maksiat apa aja yang kita lakukan. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah, di mana hari itu kadar satu harinya adalah 50.000 tahun gitu. Jadi satu hari di akhirat itu setara dengan 50.000 tahun kita di dunia. Kemudian laukana wairullah al-hakim, sekiranya hakim yang menghakimi itu bukan Allah, baina khalqih, di antara makhluk-makhluknya, lakinnahu baliyal hukma bainahum bi'adlih gitu. Maka tentu kalau bukan Allah yang menghakimi manusia, maka keadilan gak akan pernah tercapai. Walakinnahu Allahu baliyal hukma bainahum bi'adlih, tapi Allah lah yang telah menetapkan keadilan di antara hamba-hambanya. Jadi kita nggak usah khawatir itu ketika kemudian di dunia ini kita tidak atau belum bisa mendapatkan keadilan karena satu dan lain hal itu kan. Mungkin lawan menuntut keadilan yang kita hadapi ini punya banyak bantuan, dekengan gitu kan. Maka ya itulah dunia gitu. Kita mungkin yang nggak punya kenalan, yang nggak punya channel gitu kan, yang nggak punya pengacara yang mahal, kemungkinan kalah gitu kan. Tapi di akhirat enggak gitu. Di akhirat tidak. Kemudian bimikdaril qailah fid dunya yauma idin ya'uduna fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagaimana Allah dulu memulai menciptakan mereka di dunia, maka pada hari itu juga akan Allah singkap, Allah akan kembalikan manusia itu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagiannya dimasukkan ke surga, sebagiannya dimasukkan ke neraka. Jadi semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan jasad yang dihancurkan kemudian dibangkitkan pada Quran surat At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Jadi orang-orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan ini mengatakan, loh ini loh, binatang mati tulang-tulangnya hancur, masa kayak gini mau dibangkitkan? Bahkan sebagian agama orang mati dibakar jadi abu, ditebarkan di sungai, di lautan, ada yang ditebarkan di gunung gitu kan. Masa kayak gini mau dibangkitkan gitu kan.
Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum. Maka katakanlah, ya memang gitu kan, demi Tuhanku, maka benar-benar kamu akan dibangkitkan. Dibangkitkan kemudian diberitahukan latunabba'unna bima amiltum, atas apa yang dulu pernah kamu perbuat. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kemudian kita memahami benar pentingnya akhirat itu, pentingnya hari di mana orang itu akan menuntut keadilan, itu karena memang di dunia ini mungkin kita nggak akan dapat keadilan gitu. Dalam satu kasus mungkin dapat, tapi dalam kasus yang lain mungkin kita nggak dapat. Mungkin kita bisa meminta keadilan dari orang tua kita, tapi kemudian begitu sudah berurusan dengan yang lebih tinggi, apalagi berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kuasa misal gitu, ya maka bisa jadi kita mungkin kalah di dunia, bisa jadi mungkin kita tidak bisa mendapatkan keadilan yang kita harapkan. Nah, maka akhirat itu harus ada untuk menegakkan itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang beriman harus mengimani bahwasanya akhirat itu ada. Allah pun menegaskan lagi pada Quran surat At-Taghabun pada ayat yang ke-9, wa yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingatlah di mana Allah akan mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Dzalika yaumut taghabun. Itu adalah hari di mana nanti kesalahan-kesalahan dinampakkan. Ketidakadilan yang pernah dilakukan di dunia akan ditunjukkan. Kemudian terkait hari berbangkit, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 57, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Menciptakan langit dan bumi itu lebih besar perkaranya di mata Allah daripada menciptakan manusia. Artinya ketika manusia itu bisa dihidupkan, diciptakan dulu lalu kemudian dimatikan, maka dihidupkan lagi lebih mudah buat Allah daripada menciptakan langit dan bumi. Karena langit dan bumi yang sedemikian dahsyat saja Allah sanggup, maka kalau cuman manusia Allah lebih sanggup gitu. Kemudian walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi manusia kan nggak tahu, nggak melihat waktu bagaimana kemudian langit dan bumi itu diciptakan. Dia juga nggak melihat bagaimana kemudian dia nanti akan dibangkitkan. Maka banyak orang yang kemudian mengingkari. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Dan Allah terkait dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah menegaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Maka jagalah, peliharalah dirimu dari adab yang akan ada pada hari di mana semua kalian akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat, kemudian masing-masing diberi balasan yang sempurna, wa hum la yudlamun, dan enggak akan ada orang yang dianiaya atau dirugikan. Jadi memang ketika kita enggak mendapatkan keadilan di dunia, ya sudah, kita ikhlaskan. Kita umpamanya mentok, ya sudah gitu. Maka keadilan yang kita harapkan nanti di akhirat sebagaimana yang Allah janjikan. Kemudian pada Quran surat An-Nisa ayat 40 Allah menegaskan, innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Allah enggak akan mendolimi manusia walaupun sebesar biji dzarrah. Wa in taku hasanatan yudhaifha wa yu'ti min ladunhu ajran adima. Dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah pun, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Jadi kejelekan sekecil apapun akan dihitung, kemudian perbuatan baik sekecil apapun juga akan dihitung. Dan kemudian dalam menghitung Allah juga enggak perlu waktu yang lama. Allah Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 202, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke pasal yang ke-13 tentang surga dan kenikmatannya. Imam Al-Muzani mengatakan, fahum haina idzin ila rabbihim yandurun. Maka mereka pada hari itu memandang wajah Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La yumaruna fin nadri ilaihim wala yasukun.
dan mereka tidak bimbang dan tidak ragu dalam memandangnya. Pandangannya mantep, ini toh Rob saya yang selama ini saya imani, yang selama ini saya sembah, yang selama ini saya ikuti perintahnya, yang selama ini saya jauhi larangannya, akhirnya bisa memandangnya. Maka orang-orang yang masuk surga pertama kali ketika masuk surga, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah menunjuki jalan, menunjuki hidayah kepada kami sehingga kami sampai sini, sampai surga gitu kan. Maka begitu kemudian sampai situ pun Allah memberikan segala macam kenikmatannya sampai puncaknya, Allah kemudian mengizinkan mereka untuk melihat wajahnya yang mulia Jalla Jalaluh, dan kemudian memandangnya dengan penuh kemantapan, gak ada kebimbangan dan gak ada keraguan. Fawujuhum bakaromatihi nadiroh, dan wajah-wajah mereka cerah karena kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memandang kemuliaan Allah, maka wajahnya pun menjadi cerah, wajah manusia-manusia itu, manusia ahli surga. Wa ayunuhum bifadlihi ilaihi nadiroh, dan mata-mata mereka memandang kepadanya dengan keutamaan yang diberikan kepada mereka. Jadi ketika di dunia kalau misal Allah menampakkan diri, maka tentu kita akan hancur lebur gitu kan. Maka di akhirat Allah menampakkan, dan ketika kita memandang justru akan mendapatkan kemuliaan pada wajah-wajah kita dan juga pada pandangan kita. Fi na'imin daimin muqimin, dan mereka orang-orang di surga itu dalam kenikmatan yang terus menerus dan kekal gitu kan. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bibukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Ketika menafsirkan ayat ini, maka penghuni surga itu akan ditanya, minta apa? Minta ini, minta ini, minta ini, semua diminta dan semua dikasih dan semua dilakukan, dan gak ada rasa puas, gak ada rasa capek gitu. Dan mereka gak akan dikeluarkan lagi dari surga ketika sudah masuk surga. Kemudian beliau rahimahullah juga mengutip firman Allah yang lain, ukuluha daimun wadilluha, sedangkan orang-orang yang menentang perintah Allah terhalang dari memandang wajah Allah, tilka uqbal ladzina taqau, maka itu adalah balasan buat orang-orang yang bertakwa ketika kemudian mendapatkan surga, diberikan makanan tanpa henti, buah-buahan tanpa henti, dan mendapatkan naungan juga. Wa uqbal kafirina nar, adapun balasan orang kafir itu adalah neraka, di mana mereka melakukan apa? Wa ahlul jahdi an rabbihim yauma idzin mahjubun wa finnari yusjarun. Sedangkan orang-orang yang menentang perintah Allah terhalang dari memandang wajah Allah, dan mereka di dalam api neraka akan terbakar gitu. Kemudian beliau mengutip firman Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 80, tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun. Maka kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang musyrik. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka sediakan untuk diri mereka. Jadi kita sendiri yang memilih untuk menyediakan apa nanti di akhirat. Ketika kita kemudian tidak mau ta'awun dengan orang-orang beriman, maka kalau kita berta'awun dengan orang-orang musyrik, yaitu nanti menjadi bekal karena kita sendiri yang melakukannya. Maka sungguh amat buruklah apa yang telah mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu menghasilkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan disebabkan itu mereka kekal dalam siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau juga mengutip firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Fatir ayat 36, la yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, wala yukhaffaf anhum min adabiha, dan tidak pula diringankan dari adabnya, kadzalika najzi kulla kafur, maka demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang ingkar. Jadi disiksa terus sampai akhirnya mereka mati. Begitu kemudian mati, dihidupkan lagi, disiksa lagi. Maka itulah adab orang-orang kafir. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan,
khala man sa'allahu minal muwahhidin ikhrajahum minha, maka dikecualikan bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan orang-orang yang bertauhid, Allah keluarkan darinya dari neraka. Artinya orang-orang yang bertauhid ketika kemudian wafat meninggal membawa dosa, dan dosa itu belum selesai, belum ditobati, maka kalau pada akhirnya kemudian naudzubillah harus mampir ke neraka, maka Allah tetap akan mengeluarkan mereka karena keimanannya dari neraka. Maka pentingnya menjadi hamba Allah yang murni keimanannya, yang tidak dicampuri dengan kesyirikan itu di situ. Karena kalau kita sudah berani berbuat kesyirikan, maka bisa kena ayat walau asrafu lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka berbuat kesyirikan, amal solehnya justru tak hapus. Kemudian pada ayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selainnya. Jadi itu menjadi dalil bahwasanya orang-orang yang masih punya keimanan, orang-orang yang masih punya ketauhidan, maka itu bisa menyelamatkannya dari api neraka, meskipun naudzubillah dia tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan yang mungkin belum ditobati. Tapi kalau sudah ditobati, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengatakan at-taibu minad dzambi kama la dzamba lahu. Orang-orang yang bertobat atas dosa yang pernah dilakukan itu seperti orang yang enggak pernah berbuat dosa. Sehingga mumpung kita masih hidup, mumpung ini bulan Ramadan yang mana juga dikenal sebagai bulan taubat, maka kita ingat-ingat dosa kita apa, kita selesaikan. Jangan sampai kita tumpuk, jangan sampai kita tunda sampai akhirnya susah untuk dibersihkan, bahkan mungkin kita lupa untuk bertobat. Sebagaimana baju, maka ketika kita pengen baju kita selalu baik walaupun itu sudah lama gitu kan, maka ketika kotor sedikit, yang terbaik ya kita segera bersihkan. Apakah dicuci, apakah disikat gitu kan, apakah pakai sabun ataukah cuma pakai air. Begitu kotor sedikit bersihkan, kotor sedikit bersihkan. Tapi kalau kita tunda sampai kalau orang Jawa bilang sampai ngetel gitu, sampai berkerak gitu, maka kita kasih sabun yang banyak pun juga akan susah untuk membersihkannya. Apalagi sampai gak dicuci, udah bau kotor lagi. Maka diri kita juga seperti itu. Sehingga Nabi SAW memberikan contoh setiap hari beristighfar sampai 80 kali minimal, dalam rangka untuk kemudian memberikan suri toladan yang terbaik kepada umatnya, bahwasanya kita harus selalu bersuudzon kepada diri kita, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita meminta ampun, dengan harapan jangan sampai ada dosa-dosa yang kemudian kita bawa ke akhirat yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti, yang itu tentu sangat menyakitkan. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu maka ketika kita faham benar bahwasanya di surga, di sana tidak ada kesulitan, tidak ada gangguan, tidak ada rasa capek, maka Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan ayat la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Beliau mengatakan mereka tidak ada kesulitan dan gangguan. Jadi minta apapun dikasih, enggak ada yang ganggu. Misal jenengan sekarang mau makan durian gitu, nanti ada orang komentar ngambon-ngamboni ya. Misal jenengan mau apa gitu, nanti ada orang komentar. Tapi di surga apapun yang mau kita inginkan Allah akan kasih, dan gak akan ada orang yang menentang, gak akan ada orang yang menyulitkan kita. Kemudian terkait surga, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 35, masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar. Perumpamaan surga yang dijanjikan buat orang-orang bertakwa. Jadi puasa melatih takwa, keluar dari Ramadan harapannya kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka ketika kita bisa hidup di atas jalan takwa, maka kita dijanjikan oleh Allah sebuah surga yang tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, ukuluha daimun wa dilluha tilka ubbal ladzina taqaw wa ubbal kafirinan nar. Di mana buahnya itu senantiasa ada berbuah dan di situ penuh dengan naungan, artinya teduh, enggak panas gitu.
jenengan petik muncul lagi, jenengan petik muncul lagi. Yang sudah muncul ya nggak akan bobrok, nggak akan bosok, ada di situ lagi. Jenengan ambil lagi, jenengan makan, ambil lagi gitu kan. Dan itu adalah tempat kesudahan buat orang-orang bertakwa. Adapun orang-orang kafir maka tempat berakhirnya adalah neraka. Tapi walaupun demikian, ya tadi kita tetap harus kemudian selalu beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mendapat garansi jaminan masuk surga, maka namanya manusia, sebagai manusia kita mungkin terkadang berbuat salah dan dosa, maka kita juga harus kemudian memperbaiki diri kita. Karena tadi Imam Al-Muzani mengatakan taro katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sahitallahu alaihim wa fil adabi hum khalidun. Bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik mereka akan dikekalkan di dalam neraka, tapi khala man sa'allahu minal muwahhidin ihrajahum minha. Tapi orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan orang-orang yang bertauhid, Allah akan keluarkan dari neraka. Sehingga dua golongan orang yang nanti akan masuk ke dalam neraka, itu yang pertama golongan orang-orang kafir. Mereka kekal di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang musyrik, termasuk di dalamnya adalah orang-orang munafik. Kita nggak nyebut orangnya ya, tapi pelakunya. Jadi pelakunya. Soal orangnya si fulan kita nggak mengatakan dia ahli surga atau ahli neraka. Terserah tahta masyiatillah. Tapi ketika ada dalil yang menyatakan, jadi kalau panjenengan masih ingat di pertemuan yang lalu, ketika ada dalil yang mengatakan kalau mereka adalah ahli neraka, ya kita juga katakan yang sama. Contohnya tabat yada abi lahabi watab, bahwasanya dicela Abu Lahab, Abu Jahal dengan ayat itu sehingga Abu Lahab dan Abu Jahal menjadi penghuni neraka. Maka kita mengikuti itu. Tapi adapun sisanya yang memang nggak ada dalilnya, kita nggak mengatakan fulannya sebagai ahli neraka, tapi perbuatannya, kesirikannya, kekafirannya, kekufurannya gitu loh ya. Jadi jangan sampai keliru ya, jangan sampai nanti kita jadi takfiri ya, orang yang mudah mengkafirkan, bukan ya. Maka orang-orang yang kafir termasuk di dalamnya musyrik, termasuk di dalamnya munafik, termasuk di dalamnya zindik gitu kan. Itu mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang karena kekhilafannya dulu di dunia kok ya harus mempertanggungjawabkannya, dicuci di neraka, maka Allah tetap akan selamatkan. Mereka itu yang dikenal dengan usatul muwahhidin, orang-orang yang bermaksiat tapi dari kalangan orang muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Nabi SAW bersabda menceritakan tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertauhid, ukhriju minan nar man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Jadi Allah memerintahkan kepada para malaikat, keluarkanlah dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya masih ada iman seberat biji sawi, sekecil apapun keluarin. Tapi tentu ini iman yang kholisan min qalbi, iman yang tulus dari dalam hati, yang enggak dicampuri dengan kesirikan. Ya, jadi kesirikan nanti bisa dibahas di bab tauhid, di kitab tauhid gitu kan. Banyak modelnya, bikin sesajen, mengeramatkan kubur-kuburan gitu kan. Kemudian datang ke dukun gitu kan. Banyak turunannya, banyak. Pakai jimat gitu kan. Maka orang-orang yang meninggalkan semua ini, orang-orang yang benar-benar madep mantep marang Gusti gitu, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, masalahnya sepelik apapun, dia nggak mau terlibat dalam kesyirikan. Walaupun temennya godo, kayak si fulan sakit bisa sembuh karena kedukun, maka ini orang muwahhidun ini tetap istiqomah, tidak gitu kan. Saya nggak akan ke sana gitu kan. Walaupun nggak sembuh-sembuh gitu. Walaupun akhirnya menyebabkan dia meninggal gitu kan. Maka itu masih lebih baik daripada harus kemudian mendapatkan kesembuhan di atas kesyirikan. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Dan orang-orang yang kafir, artinya meninggal dalam kondisi kafir, maka dia tidak mungkin keluar dari neraka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-A'raf ayat 40, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Jadi orang-orang kafir
yang meninggal di atas kekafiran, jelas-jelas kafir, kuburannya ditandai dengan tanda-tanda kafir gitu kan. Ini kuburan seorang beragama non muslim gitu kan. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil hiyat. Mereka enggak akan bisa masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Kan enggak mungkin. Ketika kita masukkan benang aja, kalau benangnya enggak terpluntir dengan baik, itu susah gitu. Apalagi ini unta gitu. Maka enggak mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir itu masuk surga. Kalaupun mau masuk surga, tolong buat itu unta masuk lubang jarum dulu. Nek bisa tak lebok, kira-kira begitu mafhum mukhalafahnya atau penjelasannya kira-kira. Tapi enggak mungkin. Karena enggak mungkin, maka bergembiralah kita, berbahagialah kita menjadi orang yang beriman. Kita harus bersyukur. Makanya setiap hari kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Di situ kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri keimanan kita sebagai seorang muslim. Apapun kondisi kita, duit rada duit gitu kan, duit bojo rada bojo, punya anak atau enggak punya anak, kita bersyukur gitu kan. Apapun yang ada pada diri kita, seperti apapun keadaan kita, bagaimanapun orang melihat kita atau bahkan mencela kita, yang penting ya toh, ketika kita masih di atas keimanan, di atas ketauhidan, itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum, kita masuk ke pasal yang ke-14, jadi pasalnya sampai 20. Ini slide saya ini ada 195, ini udah slide yang ke-59. Baik, kita masuk ke pasal yang ke-19 tentang pemerintah, tentang penguasa. Jadi Imam Muzani memasukkan bab tentang penguasa. Beliau mengatakan bahwasanya wa ta'atu li ulil amri fi ma kana indallahi azza wa jalla mardiyan, bahwasanya mentaati pemerintah dalam hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kemudian wastina bi ma kana indallahi muskhiton, itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian kita mentaati mereka pada hal-hal yang dibolehkan, dan kemudian meninggalkan ketaatan dari apa yang kemudian Allah murkai dari mereka. Artinya gini, ketika kita punya pemerintah, maka Imam Al-Muzani mengatakan ketika memang itu pemerintahmu yang sah, maka ikuti. Nah, ikuti pada hal yang ma'ruf. Tapi untuk hal yang bermaksiat gak usah diikuti. Contoh misal, ketika misal pemerintah menerapkan atau menetapkan orang naik motor harus pakai helm, ya kita pakai gitu kan. Tapi kalau kemudian kayak dulu gitu kan, misal pemerintah membuat SDSB gitu ya, suruh beli, ya kita nggak usah beli. Gampangnya kayak gitulah contohnya. Kemudian wa tarkul khuruj inda ta'addihim wa jawrihim wa taubatu indallahi kaifa ya'tifu bihim ala ra'iyatihim, dan meninggalkan memberontak gitu. Jadi kalau memang kadang itu pemerintahnya nyebeli gitu kan, ya kita diperintahkan untuk sabar gitu. Maka ketika pemerintahnya pun bersikap sewenang-wenang, maka kita tinggalkan memberontak, walaupun pemerintahnya itu terasa atau terlihat tidak adil, dan bertaubat kepada Allah agar pemerintahnya bersikap kasih sayang terhadap rakyatnya. Artinya beliau berpendapat pemerintah yang jelek itu mungkin karena masyarakatnya itu banyak berbuat kemaksiatan, sehingga beliau meminta dalam kitab ini menuliskan bahwasanya hendaknya masyarakat itu bertobat, semoga Allah kemudian mengkaruniakan pemerintahan yang baik. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis terkait dengan taat kepada pemerintah. Beliau mengatakan as-sam'u wa ta'ah haqqun, patuh dan taat pada pemerintah itu adalah perkara yang benar dalam agama ini. Walam yu'mar bil maksiyah, selama malam yu'mar bil maksiyah, selama tidak disuruh untuk hal yang berbuat maksiat. Fa idza umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Tapi kalau perintahnya untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak usah diikuti dan tidak usah dipatuhi. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Nabi SAW pernah berpesan kepada Ubadah. Beliau mengatakan, ya Ubadah, wahai Ubadah. Kemudian Ubadah mengatakan labbaik.
ya Rasul, kami memenuhi panggilanmu. Qala, maka beliau bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taati, fi usrika, walaupun pada waktu itu kamu dalam kondisi sulit, wa yusrika, dan lebih-lebih dalam kondisi mudahmu, wa makrohika, dan kondisi yang kamu gak seneng, wa asaroti, dan kondisi yang kamu suka tidak sukai sekalipun gitu kan. Wa in akalu malaka wa darabu dhahraka illa an takuna maksiatan lillahi bawahan. Maka sekiranya pun pemerintahmu memukul punggungmu atau mengambil hartamu, maka tetaplah kamu di atas ketaatan itu, kecuali jika jelas kemaksiatan kepada Allah, maka jangan ditaati. Gampangnya ginilah, ketika kemudian kita melihat bagaimana kemudian pemerintah kita misal menerapkan pajak pada semua model, motor dipajekin, warung dipajekin, beli barang dipajekin, tanah dipajekin, semua model ada pajaknya gitu kan. Maka kalau mengacu pada hadis ini, ya sudah ikuti aja, sabarin aja gitu kan. Kalau memang kita bisa membayarnya, ya kita bayar. Kalau memang kita nggak mampu, ya sudah, mungkin kita bisa minta dispensasi dan seterusnya. Nah, wanifidin azani Allah wa iyyakum, pasal yang ke-15, beliau rahimahullah membahas tentang mengkafirkan orang dan menjauhi ahli bid'ah. Beliau mengatakan wal imsaku an takfiri ahli kiblah. Maka seorang muslim gak boleh mudah mengkafirkan saudaranya muslim yang masih sholat menghadap kiblat yang sama, gak boleh. Kemudian wal bara'ah minhum, dan berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang kamu nih gak sejamaah sama aku, kafir gitu, maka gak usah ikut, jauh-jauh dari orang seperti itu. Fima ahdatsu malam yabta'idu dolalan, maka jauhilah mereka itu dan jangan pernah melakukan atau mengkafirkan ahlu kiblah, berlepas dirilah dari mereka sepanjang mereka tidak melakukan kebid'ahan yang sesat. Artinya kebid'ahan yang menyebabkan orang itu bisa keluar dari Islam. Faman ta'ada minhum dolalan kana ala ahlil kiblah kharijan wa minad dini marikon. Barang siapa yang melakukan kebid'ahan yang memang benar-benar bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, maka dia benar-benar justru keluar dari ahli kiblah dan kemudian juga keluar dari agama Islam. Wa yutaqarrabu ilallahi bil bara'ah minhu, dan kita pun bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Jadi ada orang yang melakukan kebid'ahan, ya bid'ahnya itu sampai kemudian level syirik gitu. Misal kayak kasus di mana kemarin di Demak gitu kan, itu bendungannya jebol, untuk dibangun lagi dia harus bawa kambing ditimbun di situ sebagai sajen. Kita berlepas dari orang-orang seperti itu. Wong jelas itu yang ngubur itu pakai gamis, pakai peci, orang Islam gitu kan. Tapi kita berlepas dari perbuatan seperti itu. Kita nggak ikut-ikut gitu kan. Dan kita dengan berlepas itu kita berharap Allah kemudian memberikan kebaikan kepada kita. Ada takarub, ada nilai ibadah takarub kepada Allah karena kita menjauhi orang-orang seperti itu. Kemudian wayuhjaru wayuhqaru wajtanabu uddatahu fahiya a'da min uddatil harb, dan kita jauhi mereka min huddatil jarab, dan kita jauhi mereka, kita enggak dekat-dekat mereka dengan seolah-olah kita membayangkan mereka itu kayak penyakit nular yang di kulit, gudikan gitu. Artinya gini, ketika kita melihat orang-orang yang melakukan kebid'ahan sampai level syirik, sampai level musyrik, sampai kayak level mukafiroh gitu kan, maka kita menjauh. Kita bayangkan kalau ada orang yang bawa penyakit menular, kalau kita mendekat kita akan ketularan dan kita akan sakit. Maka beliau rahimahullah Imam Al-Muzani mengatakan, kalau kamu memang melihat orang-orang yang seperti itu, maka jauhi karena itu akan nular gitu. Kalau sampai kamu nggak punya obatnya, bahaya. Dan ini ditegaskan oleh hadis dari Nabi SAW pada hadis riwayat Bukhari nomor 391, man sholatana, siapa yang mengerjakan sholat kami, wastaqbala kiblatana, dan menghadap kiblat kami, wa akala dzabihatana, dan memakan sembelihan kami, fadzalikal muslim, itu orang Islam, alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmata rasulih, maka orang Islam itu mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Jadi kita nggak boleh mengkafirkan orang lain cuma karena beda ormas,
karena beda amaliyah gitu kan. Selama memang perbedaan itu tidak menyangkut urusan-urusan prinsip, tidak menyangkut urusan-urusan akidah. Misal beda kunut sama enggak gitu kan. Beda pakai sarung sama pakai gamis, jenggotan sama enggak, itu kan enggak sampai pada urusan-urusan prinsip, maka kita tidak boleh sampai kemudian mengkafirkan orang-orang kaum muslimin seperti itu gitu. Apalagi sebagaimana sebagian orang yang mengatakan kalau enggak berbaiat dengan imam kami kafir. Ini enggak benar itu. Enggak benar ya. Kemudian fala tughfirullah fi dhimmatih, dan janganlah engkau membatalkan jaminan Allah padanya. Artinya kalau Allah sudah menjamin keimanannya karena menjadi seorang yang beriman, karena sholat menghadap kiblat, kemudian karena bersama dengan kaum muslimin karena bersyahadat, maka jangan sampai kita batalkan. Dan Imam Al-Muzani berkata, dan berlepas diri dari mereka orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu adalah seperti orang yang menjauh dari orang-orang yang kena penyakit jarok, penyakit kulit. Nah, bid'ah sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu bid'ah mufassiqah dan ada bid'ah mukafirah. Nah, bid'ah mufassiqah ini adalah bid'ah-bid'ah yang kemudian tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam, tapi kalau mukafirah ini orang-orangnya bisa keluar dari Islam. Sebagaimana pada akidah yang awal-awal pernah kita bahas, yaitu orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, atau mungkin kayak orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan Quran yang ada ini tidak sempurna, atau mungkin kayak sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu menjelma menjadi Nabi Muhammad gitu kan. Nah, ini bid'ah yang udah parah itu. Maka orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan bisa keluar dari Islam. Kita nggak ngomongkan orangnya, tapi perbuatannya ya. Artinya orangnya nanti kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatannya ini udah fatal. Wa nabiyyin azani Allah wa iyyakum. Waktunya tinggal sedikit, maka satu lagi. Jadi harusnya 20 poin, tapi ini poin yang ke-16, berarti masih 5, ini kita 16. Maka beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya tentang sahabat Nabi, Imam Al-Muzani berkata, jadi nanti di sini orang-orang Syiah ini menyimpang gitu. Jadi saya langsung nyebut merek ya orang Syiah. Imam Al-Muzani berkata, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa afdalul khalq wa akhyaruhum ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah bahwasanya dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia manusia terbaik, terpilih sepeninggal Nabi SAW. Jadi orang Islam harus meyakini orang terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua terkait dengan Umar bin Khattab, beliau rahimahullah mengatakan wa nusanni ba'dahu bil Faruq wa huwa Umar bin Khattab. Kemudian kita tetapkan, kita sebutkan urutan kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Al-Faruq Umar bin Khattab. Fahuma waziro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadji'ahu fi qabri, bahkan kedekatannya sampai di kuburannya. Jadi orang yang terbaik dalam Islam setelah Nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Ini yang sama orang Syiah dicoret gitu kan. Maka ya alhamdulillah kita enggak punya akidah itu. Nah, kemudian yang ketiga, wa nusallisu bidzin nurain, dan kemudian kita sebutkan orang terbaik nomor 3 adalah Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an, karena telah dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan 2 putrinya. Kemudian summa bidzil fadl wat taqwa. Kemudian yang keempat itu adalah orang yang memiliki keutamaan dan ketakwaan yang namanya adalah Ali bin Abi Thalib. Ini orang keempat itu. Jadi pada akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri, akidah Imam Ahmad, ini akidah Imam Al-Muzani, semuanya sama. Urutan setelah Nabi adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Nah, jadi jangan sampai ini ditinggalkan gitu kan. Nah, ini dimasukkan dalam akidah oleh para ulama. Dan kemudian beliau menutup dengan mengatakan radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah kemudian meridhoi mereka semua. Baik, qanifidin azani Allah wa iyyakum, qadarullah biidznillah. Kita cuma sampai di poin yang ke-16. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kemudian berakidah yang lurus.
insya Allah 16 dari 20 itu sudah lebih dari 50%, bahkan mungkin 70% gitu kan. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sudah kita pelajari selama 3 minggu berturut-turut ini, itu bisa kemudian meninggalkan asar, meninggalkan bekas-bekas yang kuat kepada kita, sehingga kita berakidah yang lurus. Jangan sampai kita kemudian tergoda dengan dagangan sebagian kaum muslimin yang menawarkan aliran-aliran tertentu, ya, karena kemudian mereka pada hakikatnya sebenarnya sedang mengejar dunia, bukan soal membawa kebenarannya. Wallahu taala alam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.